kelima. Kebiasaan kelima adalah bagian dari kemenangan publik. Sebelumnya kita telah belajar tentang kemenangan pribadi, kemudian kita sudah masuk kepada kemenangan publik yang terkait dengan orang-orang lain. Nah, kebiasaan kelima ini apa? Yaitu berusaha memahami terlebih dahulu baru dipahami. Kalau kalian biasanya merasa bahwa komunikasi itu sulit, salah paham, nah di sini kuncinya. Mari kita pelajari apa itu memahami terlebih dahulu baru dipahami. Kita mau melihat secara umum bagaimana pemahaman tentang kebiasaan kelima ini. Kebiasaan lima adalah kunci komunikasi. Jadi komunikasi itu imbal balik antara aku dan orang lain, antara dua orang. Tidak bisa komunikasi hanya dari sepihak. Jadi sama-sama harus mendengarkan, sama-sama harus berbicara. Nah, ini adalah kunci komunikasi. Kemudian kebiasaan ini juga mengajak kita untuk terlebih dahulu memandang segalanya menurut kacamata lawan bicara sebelum kita membagikan pandangan kita sendiri. Jadi ada prioritas. Biasanya kalau kita itu bersemangat apalagi dengan egois, kita itu pengennya hanya mau ngomong, mau didengarkan dan tidak mau mendengarkan. Nah, kebiasaan yang kelima ini kita mau membalik. Sebelum kita didengarkan, kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nanti akan ada, tetapi ini secara umum adalah mengosongkan diri sebelum mendengarkan. Mengosongkan itu apa? Kalau kita berisi apa? Berisi tentang gagasan-gagasan kita terlebih dahulu, sudut pandang awal atau prasangka, sudah menghakimi. Nah, itu modal yang sangat buruk. Kita harus mengosongkan pikiran kita, lalu mencoba untuk menempatkan diri dalam sudut pandang orang lain itu. Kebutuhan dasar setiap orang itu adalah didengarkan. Jadi, setiap orang, siapapun, kita pun juga. Tetapi kita harus memberikan dulu untuk bisa mendapatkan. Jika kita mau dipahami, maka kita harus memahami terlebih dahulu. Caranya, ya jelas, memberi itu merelakan. Relakanlah keinginanmu untuk dipahami, dengan demikian hatimu terbuka sepenuhnya untuk memahami orang lain. Tanggalkan. Lalu, beri hatimu mendengarkan. Nanti mendengarkan dengan cara apa? Kita akan simak selanjutnya. Orang akan mengungkapkan isi hatinya jika mereka merasakan kasih serta pengertian yang tulus. Nah, ketika kamu berhadapan dengan orang lain, ada orang yang bercerita, berikan hatimu, berikan perhatianmu penuh. Kalau kamu sudah memberikan itu dan itu dirasakan oleh orang lain, maka orang lain itu akan bisa mengungkapkan isi hatinya. Dan jangan kaget, kalau mereka merasa nyaman, bahkan cerita-cerita, ungkapan-ungkapan yang tidak pernah kamu bayangkan, pikirkan, mereka akan memberikan bahkan rahasia-rahasia dalam diri mereka. Tetapi setelah seperti itu, satu hal yang harus dipegang adalah soal kepercayaan. Ini adalah rekening bank hubungan. Percaya, setia, itu adalah kunci. Berikut ini adalah sedikit gambaran puisi dari orang yang mengungkapkan tentang mendengarkan itu apa. Dengarkanlah. Kalau aku minta kamu mendengarkan dan kamu malah menasihati aku, kamu tidak memberikan apa yang ku minta. Kalau aku minta kamu mendengarkan dan kamu malah mengatakan aku seharusnya tidak merasa seperti itu, kamu menginjak-injak perasaanku. Kalau aku minta kamu dengarkan dan kamu malah merasa punya sesuatu untuk mengatasi masalahku, walaupun nampaknya aneh, kamu sungguh mengecewakan aku. Dengarkanlah. Yang ku minta hanyalah agar kamu mendengarkan. Jangan bicara atau berbuat, dengarkanlah saja. Nah, kita akan memahami mendengarkan ini dengan kontradiksinya atau lawannya.
5 gaya mendengarkan yang buruk itu apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini poin-poinnya. 1 adalah ngawang-ngawang. Yang kedua, berpura-pura mendengarkan. Dan yang ketiga, mendengarkan secara selektif. Keempat, mendengarkan kata per kata. Dan yang kelima, mendengarkan yang terpusat pada diri sendiri. Ikuti penjelasannya secara rinci berikut ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan melihat 5 gaya mendengarkan yang buruk tadi satu persatu. Mari kita lihat. Yang pertama adalah mengawang-awang. Mengawang-awang itu adalah ketika kita berbicara kepada seseorang, tetapi kita tidak menggubrisnya karena pikiran kita sedang melamun ke galaksi lainnya. Mungkin kita begitu terperangkap dalam pikiran kita sendiri. Kita semua juga suka mengawang-awang sekali. Tetapi kalau terlalu sering, nanti kita dapat reputasi mengawang-awang. Itu tentang mengawang-awang. Jadi mengawang-awang tuh melamun terus terperangkap dalam pikirannya sendiri, malah tidak menggagas, tidak menggubris perkataan orang lain. Yang kedua adalah pura-pura mendengarkan. Pura-pura mendengarkan itu adalah ketika kita tetapi tidak terlalu memperhatikan lawan bicara kita, tetapi setidaknya kita pura-pura mendengar dengan melontarkan kata-kata seperti iya sih, oh, wow, atau kedengarannya bagus juga. Misalnya ada seorang yang berbicara kepada kita, terus kita pura-pura mendengarkan dan melontarkan kata-kata untuk menimpali hanya sekedar formalitas belaka. Biasanya lawan bicara kita akan tahu dan akan merasa ia tidak cukup penting untuk didengarkan. Selanjutnya adalah mendengarkan secara selektif. Mendengarkan secara selektif itu seperti apa? Yakni ketika kita hanya memperhatikan apa yang menarik bagi kita. Dari sebuah percakapan, sebuah kalimat dengan orang lain, kita hanya mendengarkan bagian-bagian yang menurut kita menarik. Yang tidak menarik tidak didengarkan. Jika kita hanya selalu mendengarkan dan membicarakan apa yang menarik bagi kita, bukannya apa yang ingin dibicarakan dan didengarkan oleh lawan bicara kita, kemungkinan besar kita tak akan pernah bisa mengembangkan persahabatan yang langgeng. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan persahabatan yang langgeng tapi tidak mau mendengarkan sepenuhnya perkataan dari orang lain, hal itu tidak akan terjadi. Jadi kita harus mendengarkan secara penuh. Yang keempat adalah mendengarkan kata per kata. Ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diucapkan, tetapi kita hanya mendengarkan kata-katanya, bukan bahasa tubuhnya, perasaannya, pikirannya, atau makna sesungguhnya dari kata-kata itu. Akibatnya kita melewatkan makna yang sesungguhnya. Bahasa itu ada banyak aspek, tidak hanya dari kata-katanya saja. Seseorang bisa mengungkapkan perasaannya lewat, misalnya nampak lewat gestur tubuhnya atau mimik mukanya, atau melalui pikirannya, sehingga kita bisa, kalau kita bisa melihat semuanya itu, kita bisa menangkap makna atau maksud yang ingin disampaikan oleh teman kita. Yang terakhir adalah mendengarkan yang terpusat pada diri sendiri. Mendengarkan yang berpusat pada diri sendiri itu seperti apa? Yakni ketika kita memandang segalanya dari kacamata kita sendiri. Kebiasaan kelima kan akan mengajak kita untuk melihat suatu permasalahan yang dilontarkan oleh orang lain itu lewat kacamata orang lain, bukan kacamata kita sendiri. Bukannya mencoba menyelami perasaan lawan bicara kita, justru kita malah menuntut mereka menyelami perasaan kita. Biasanya kita akan menanggapi mereka dengan salah satu dari 3 cara yang pasti membuat lawan kita tutup mulut. 3 cara itu apa saja? Menghakimi, menasihati, menggali, atau menggali. Itu adalah kelima kebiasaan mendengarkan yang buruk. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih cara mendengarkan yang baik itu. Nah sekarang marilah kita mencoba bagaimana sih caranya mendengarkan yang baik.
bagaimanakah cara mendengarkan dengan tulus? Ada 3 cara. Yang pertama, dengarkanlah dengan mata, hati, dan telinga. Karena mendengarkan dengan telinga itu tidak cukup. Sama seperti diagram yang bisa kita lihat di samping ini, bahasa tubuh itu punya porsi yang lebih daripada kata-kata. Misalkan ada seorang yang sedang sakit, mukanya mukanya itu pucat, lalu bahasa tubuhnya dia lemas, tapi dia bilang, kamu gimana? Aku sehat kok. Tapi badannya itu menunjukkan bahwa dia itu sedang sakit. Itu contoh sederhana. Lalu berbeda nada dan tekanan saja, suatu kalimat itu bisa berubah maknanya. Misalkan kata kamu dengan nada yang tinggi, kamu misalkan. Nah, itu lebih seperti yang menindah, seperti marah. Tapi kalau ternyata kamu, nah itu kan berbeda. Jadi nada itu pun berpengaruh. Makanya kalau kita mendengarkan itu memperhatikan nadanya. Apakah dia sedang senang, sedih, terluka, atau seperti apa. Maka dari itu, jika kita ingin benar-benar mendengarkan orang lain, kita perlu mendengarkan apa yang tidak mereka ucapkan. Contohnya tadi, bahasa tubuh, nada. Lalu yang kedua adalah selamilah perasaan mereka. Untuk menjadi pendengar yang tulus, kamu perlu mengesampingkan perasaanmu dan menyelami perasaan lawan bicaramu. Cobalah untuk melihat mereka dan masalah-masalah mereka dari kacamata mereka, jangan dari kacamatamu. Karena banyak orang yang memandang percakapan itu sebagai persaingan. Pandanganku atau pandanganmu lah yang benar. Karena kita memiliki cara pandang yang berbeda, bisa jadi keduanya itu benar. Kenapa? Seperti ada ada ilustrasi di samping melihat itu. Bahwa ada satu yang berpikiran ruwet itu, ada yang berpikiran dengan teratur. Dan ini pula kita harus mencoba memahami setiap pikiran, setiap masalah dari kacamata orang yang memiliki masalah, jangan dari kacamatamu. Karena nanti jadinya saingan. Mana yang lebih benar, aku atau kamu? Lalu yang ketiga, cobalah bersikap seperti cermin. Cermin itu tidak menghakimi, tidak memberi nasihat. Ia hanya memantulkan. Misalkan nih kita lagi bercermin, nggak mungkin dong cermin itu bilang, oh kamu itu gendutan, oh kamu itu mukanya jerawatan, enggak. Tapi ia hanya memantulkan. Maksudnya adalah mengulang dengan kata-kata sendiri, bukan menirunya. Nanti ada contohnya. Bersikap seperti cermin itu juga seperti gunung es. Sikap dan hasrat untuk memahami lawan bicaramu adalah bagian besar yang ada di bawah permukaan air. Ini ada contoh-contoh ungkapan bersikap seperti cermin. Misalkan ini, bahwa ada seorang bercerita bahwa misalkan dia sedang depresi, lalu bercerita bahwa saya tertekan dengan keluarga saya tertekan dengan teman-teman saya yang mungkin terlalu mendorong saya sehingga saya jadi terlalu capek. Dan itu ketika misalnya kita jadi mendengarkan, saya mengerti bahwa kamu sekarang itu sedang merasa tidak enak, sedang merasa tertekan. Padahal sejatinya orang tersebut tidak bicara bahwa saya tertekan, tapi hanya berkata bahwa saya itu capek. Lalu mendengarkan dengan tulus itu ada tempat dan waktunya. Jangan gunakan pada percakapan santai sehari-hari. Misalkan ketika sedang guyon gitu ya, sedang bercanda, kamu malah menanggapinya dengan serius, padahal itu intensinya adalah hanya untuk bercanda. Maka gunakanlah ini misalkan ketika ada seorang yang ingin berbicara deep talk, itu berbicara dari hati ke hati. Lalu misalkan ketika ada yang mau curhat, nah itu mungkin kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau kita sedang bercanda, terkadang kalau ketika bercanda lalu masukkan dalam hati, akhirnya malah jadi sakit hati ataupun ada miskomunikasi di situ. Lebih baik gunakan lain dengan tempat dan waktu yang tepat. Dan setelah ini ada ilustrasi yang didesain oleh Walter Velik
marilah kita mencermati bagaimana sih ilustrasinya. Nah teman-teman, biar semakin jelas tentang materi yang sudah disampaikan barusan, ada sebuah ilustrasi agar kita semakin paham tentang materi tersebut. Nah ilustrasinya misalkan ada cerita, si adik nih cerita sama kakaknya, aku sama sekali tidak suka sama sekolah kita yang baru ini. Semenjak kita pindah aku merasa seperti orang buangan. Coba aku bisa menemukan teman yang baru. Nah, lalu sang kakak seperti tadi tidak mendengarkan dengan baik itu ada beberapa. Misalkan mengawang-awang, tolong ambilkan citosnya dong, malah ngomongin yang lain. Lalu yang kedua bisa jadi pura-pura mendengarkan. Itu kedengarannya bagus ya, padahal sebenarnya tidak mendengarkan. Lalu mendengarkan secara selektif. Oh, bicara soal temanku si Bart, atau mungkin dalam Indonesia temanku si Joko, itu malah mendengarkan secara selektif gitu. Atau mungkin menasihati, ketika tadi disambati adiknya, terus lalu menasihati, kamu perlu bertemu dengan orang-orang baru dek. Atau mungkin malah menghakimi, kamu itu kurang usaha kali sehingga kamu tidak betah. Nah lalu atau mungkin menggali, nilaimu ada masalah ya, atau dan seterusnya. Itu sikap-sikap yang menghakimi, sikap-sikap yang kurang mendengarkan dengan baik. Nah, maka sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bersikaplah seperti cermin yang tidak menghakimi, yang memantulkan. Nah, lalu kakak itu kalau bersikap seperti cermin menjadi seperti apa? Jawabannya kurang lebih dia memahami perasaan si adik begitu ya. Kamu merasa sekolah ini terasa berat ya, kan? Jadi memahami. Lalu si adik paling parah malah, maksudku aku tidak punya teman sama sekali kak. Dan si John itu membuliku, aku tidak tahu harus bagaimana. Nah, sehingga timbul conversation yang lebih panjang dan lebih afektif. Oh, kamu sedang bingung ya? Ya kak, padahal dulu aku populer lah, sekarang gimana? Nah, oh ya, ini mulai memahami. Aku lihat kayaknya kamu frustasi deh. Benar kak, mungkin aku kedengarannya sinting atau bingung atau apalah. Pokoknya makasih lah kakak sudah mendengarkan saya. Oke, santuy aja deh, santuy aja. Nah, menurutmu aku harus gimana kak? Nah, itu jadi dari kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, akhirnya terciptalah suatu dialog yang mendalam. Berbeda dengan tadi, contoh tadi yang dimana si kakak tidak mendengarkan dengan baik, akhirnya ya hanya cetek-cetek saja. Nah, kemudian kita masuk apa manfaat mendengarkan dengan tulus. Yang pertama, membangun hubungan yang sejati dengan orang lain. Lalu yang kedua, meningkatkan rekening bank hubungan kita dengan lawan bicara kita. Bukan hanya sekedar terbuka, ia bahkan, atau begitu ilustrasi tadi, dengan kesadarannya akan meminta saranmu. Jadi orang lain yang kita dengarkan juga akan mendengarkan, minta kita untuk memberikan sarannya. Setelah memahami, baru minta dipahami, sebagaimana judul dari kebiasaan 5 ini. Memahami dan minta dipahami itu sama pentingnya. Jika hanya memahami, itu sama saja dengan bersikap kalah menang, atau keset kaki ilustrasi di kebiasaan 4 kemarin itu. Lalu berusaha memahami terlebih dahulu menuntut kerelaan, tetapi minta dipahami itu menuntut keberanian. Tidak baik memendam perasaan, maka kamu harus mengeluarkan isi hatimu. Jika tidak, mereka, orang-orang lain akan menggerogoti hatimu dan belakangan akan muncul dengan cara-cara yang lebih buruk lagi. Kemudian memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik adalah bagian penting dalam usaha kita untuk minta dipahami. Kalau dikatakan dengan cara yang tepat, tulus demi kepentingan orang yang bersangkutan bisa jadi simpanan dalam rekening bank hubungan kita. Ada 2 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, tanyalah kepada diri sendiri, akankah umpan balik ini benar-benar menolong orang ini, atau apakah hanya ingin memperbaikinya saja. Lalu yang kedua, sampaikanlah pesan-pesan saya ketimbang kamu. Nah, itu lalu kita akan masuk ke dalam langkah-langkah bayi. Seperti biasa, kalau ada bagian-bagian yang perlu diperdalam, silahkan pause terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama.
Yang pertama, lihatlah beberapa lama kamu bisa mempertahankan kontak mata dengan seorang yang sedang berbicara denganmu. Nice contact. Yang kedua, pergilah ke tempat ramai, entah pasar, supermall, kafe, dan seterusnya. Carilah tempat duduk dan perhatikan orang-orang yang berkomunikasi. Amati apa yang mereka katakan oleh bahasa tubuh mereka. Ketiga, dalam interaksimu hari ini, cobalah bersikap seperti cermin terhadap satu orang dan meniru orang lainnya, hanya untuk iseng-iseng, bandingkan hasilnya. Yang keempat, tanyakan pada diri sendiri, gaya mendengarkan yang manakah dari kelima gaya yang buruk itu yang menjadi masalah bagiku? Apakah mengawang-awang dan seterusnya tadi. Lalu cobalah jalani 1 hari tanpa melakukannya. Gaya mendengarkan yang paling ku pergumulkan adalah yang mana? Selanjutnya, kapan bingung-bingung ini, tanyalah kepada ibu atau ayahmu, bagaimana kabarnya hari ini. Bukalah hatimu dan praktikanlah mendengarkan dengan tulus. Kamu akan terkejut dengan apa yang akan kamu pelajari itunya nanti. Tanya kabar. Namun kalau kamu tukang ngomong, istirahatlah dan jalani 1 hari mendengarkan. Bicaralah hanya ketika kamu perlu. Yang ketujuh, lain kali kamu ingin memendam perasaanmu, jangan ungkap. Kalau kamu ingin memendam perasaanmu, jangan ungkapkanlah dengan cara yang bertanggung jawab. Kemudian yang ke-8, bayangkan suatu situasi di mana umpan baikmu yang konstruktif akan benar-benar menolong. Sampaikanlah kalau waktunya tepat. Maka orang yang bisa mendapat manfaat dari umpan balikku adalah itu, teman-teman. Dari kami, selamat berlatih.